saya. Perkenalkan, nama saya Jenny Pertambanan dengan NIM 4140115. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Yanto dengan NIM 24140119. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Timur Makassar. Di sini kami akan membahas materi tentang virtual memory yang terdiri dari yang pertama, definisi dan fungsi virtual memory, yang kedua, jenis-jenis virtual memory, yang ketiga, kelebihan dan kelemahan virtual memory. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi memori. Nah, virtual memory adalah teknik manajemen memori komputer yang memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan ruangan penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD sebagai tambahan memori utama RAM. Ketika memori utama tidak cukup untuk menjalankan aplikasi, fungsi virtual memory yaitu meningkatkan kapasitas memori. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan memori. Yang ketiga, yaitu mengurangi kebutuhan memori. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis virtual memory. Jenis-jenis virtual memory dapat dikategorikan berdasarkan teknik manajemen memori yang digunakan oleh sistem operasi. Berikut adalah beberapa jenis utama virtual memory. Yang pertama, paging pemrograman halaman. Memori virtual dan fisik dibagi dalam ukuran tetap yang disebut type. Multitasking menggunakan type tabel untuk memetakan alamat virtual ke alamat fisik, mencegah fragmentasi eksternal dan mendukung multitasking. Yang kedua, segmentation memori dibagi berdasarkan bagian-bagian login program seperti kode, data, stok, dan lain-lain. Setiap segmen memiliki panjang alamat dasar berbeda, memudahkan pengorganisasian program secara logis. Yang ketiga, text segmentation, gabungan antara paging dan segmentation. Sebagai segmen dibagi lagi menjadi halaman, menggabungkan kelebihan kedua metode untuk efisien dan fleksibilitas. Yang keempat, demand paging. Halaman hanya dimuat ke memori fisik saat dibutuhkan, menghemat penggunaan memori dan meningkatkan efisien. Yang kelima, swapping. Proses memindahkan seluruh proses ke dan dari disk jika tidak cukup ruang di RAM. Biasanya digunakan dalam sistem dengan tekanan memori tinggi. 6. Memory mapped files. File di hard disk dipetakan langsung ke ruangan alamat virtual. Efisien untuk akses file karena dapat diproses seolah-olah berada di memori. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan virtual memory. Kelebihan virtual memory yang pertama, menjalankan program lebih besar dari RAM. Memori virtual memungkinkan komputer menjalankan program yang lebih besar daripada kapasitas RAM fisik. Yang kedua, multitasking lebih efisien. Memudahkan sistem untuk menangani banyak aplikasi sekaligus tanpa harus menutup program yang sedang berjalan. Yang ketiga, isolasi proses. Masing-masing proses memiliki ruang memori sendiri sehingga meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem. Yang keempat, pemanfaatan RAM lebih efisien. Data yang tidak sering digunakan dapat dipindahkan ke disk, memberi ruang bagi data yang lebih aktif. Kemudian, kekurangan virtual memory. Yang pertama, kinerja lebih lambat. Akses ke disk atau hard disk jauh lebih lambat dibandingkan dengan RAM, sehingga dapat memperlambat kinerja sistem. Yang kedua, beban tenaga. Terlalu sering menggunakan virtual memory dapat mempercepat kehausan SSD dan membebani penyimpanan. Yang ketiga, backhaul. Ketika data yang dibutuhkan tidak ada di RAM dan harus diambil dari disk, terjadi backhaul yang memperlambat proses. Yang keempat, overheat system. Mengelola virtual memory membutuhkan tambahan pemrosesan
dari sistem operasi sehingga menambah beban kerja CPU.